Halo guys, masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Kali ini saya ingin membahas soal berkaitan dengan aktiva tetap dan juga aktiva tak berwujud. Nah, di sini kita bahas dulu bagaimana metode penyusutan atau beban penyusutan berkaitan dengan aktiva tetap. Di soal pertama dikasih tahu pada tanggal 1 Desember 2012, PT Jaya Kusuma membeli sebuah mobil angkut bekas dengan harga perolehan 85 juta. Mobil tersebut diperkirakan mempunyai umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 10 juta. Saya kasih tahu di sini berarti udah ada 3 informasi ya. Yang pertama adalah harga perolehan. Harga perolehan adalah harga yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu aktiva tetap tersebut sampai dengan siap digunakan. Umur ekonomis sudah ada 5 tahun dan nilai residu adalah 10 juta. Nilai residu itu adalah nilai yang diharapkan atau nilai sisa yang diharapkan di kemudian hari ketika masa aktiva tersebut sudah masa di tahun terakhirnya, atau dengan kata lain si umur ekonomisnya ini sudah terpenuhi. Nah, berdasarkan data di atas, maka hitunglah besarnya penyusutan dengan metode garis lurus. Kita tahu metode garis lurus adalah metode yang digunakan untuk mencari beban depresiasi atau beban penyusutan. Kenapa ada penyusutan? Karena kita tahu harga perolehan tersebut nantinya setiap tahun pasti mengalami menyusut. Kenapa? Karena suatu aktivitas tersebut ketika digunakan pasti ada nilai usangnya, ada berkurang manfaatnya. Nah, itu yang disebut dengan penyusutan. Nah, di sini dengan menggunakan garis lurus berarti rumusnya adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Sekarang kita lihat dulu harga perolehan tadi 85 juta dikurangi dengan nilai residu. Nilai residunya adalah 10 juta dibagi dengan umur ekonomis 5. Maka penyusutan per tahun berarti adalah 15 juta. Nah, kalau dibelinya misalkan tanggal 1 Oktober, sekarang dia belinya tanggal berapa? 1 Desember ya. Nah, 1 Desember 2012. Berarti kalau kayak gini, 1 September 2012, berarti kalau ini kan 3.750 per 3 bulan. Kalau 1 bulan berarti di sini kalau kita kerjakan belinya tanggal 1 Desember 2012. Maka yang terpakai adalah 1 bulan. Maka kalau gitu 1 per 12 dikali dengan 15 juta. 15 juta dibagi dengan 12. 1.250 ya. Biar pas. Nah ya, 1.250 adalah penyusutan setiap bulan. Nah, bagaimana kalau kita membuat aku punya aplikasi, nanti saya sebar. Kalau misalkan kita sudah masuk, biarin nanti kita ada pelatihan bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Aplikasinya free karena saya yang bikin sendiri untuk aplikasi ini. Nah, nanti kita tinggal masukin saja. Saya contohkan ini ya, menggunakan aplikasi software berkaitan dengan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Yang pertama di sini ada menu, nanti ada profil si perusahaannya siapa, terus ada jenis asetnya, tabel penyusutan dan rekapitulasi. Terus langkah yang pertama adalah kita masukin ke jenis tabel asetnya, jenis asetnya tadi mobil angkut A105 ya. Manfaatnya adalah di sini umur masa manfaat akuntansi adalah 5 tahun. Ada umur masa manfaat pajak. Kenapa saya bikin ada umur manfaat pajak? Karena kita tahu antara penyusutan atau umur ekonomi suatu jenis aktiva tersebut belum tentu menurut akuntansi itu sama dengan umur yang berdasarkan pajak. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Menurut pajak itu ada 4 kelompok untuk jenis aktiva dan 2 tambahannya untuk bangunan dan permanen dan tidak permanen. Jadi saya ilustrasikan di sini. Kalau kita lihat jenis penyusutannya untuk aktiva itu sendiri dibagi jadi 4 kelompok. Tadi kelompok 1 yang bukan bangunan, ini bukan bangunan, kelompok 1, 2, 3 dan 4, yaitu masing-masing tarifnya adalah 4, 8, 16, 20. Nah, kalau dengan menggunakan garis lurus maka ini tinggal 100 dibagi N itu adalah tahunnya, maka 100 dibagi 4 hasil 25%, 12,5%, 6,25% dan 5%. Sedangkan untuk tarif atau metode penyusutan dengan menggunakan garis lurus tinggal dikali 2 dari saldo menurun ganda tinggal dikali 2 dari metode garis lurus. Maka hasilnya 50, 25, 12,5 dan 10. Dan untuk bangunan non permanen atau tidak permanen di sini 10 tahun dan untuk permanen adalah 20 tahun dan dia hanya menggunakan di sini metode garis lurus. Nah, tadi kita mesin ya. Kalau nggak salah, sebentar kita ulangi lagi. Mobil
mobil angkut. Berarti kalau mobil angkut itu sebenarnya tarifnya berapa sih? Ada di PMK 03 dijelasin di sini. Mobil angkut kelompok 1 masuk gak yang tadi mobil angkut di sini? Nah, mobil angkutan umum. Oh, berarti intinya di sini ada masuk nih ya. Transportasi dan penggunaan mobil taksi, bus, truk yang digunakan sebagai angkutan umum. Oh, berarti di sini harusnya berarti adalah 4 tahun. Nah, kalau sudah ke sini tinggal masukin aja ke tabel penyusutan dan rekapitulasi. Nah, kita lihat di sini. Tadi betul gak penyusutan per tahunnya adalah 15 juta. Betul ya, penyusutan per tahunnya adalah 15 juta ya. Itu penyusutan berdasarkan akuntansi, sedangkan untuk menurut fiskal adalah 1875. Ini udah langsung otomatis ya, kita ganti aja di sini kayak misalkan nanti mobil angkut dan lain-lain. Nah, ini mobil angkut tadi 15 juta untuk menurut si periode akuntansi, sedangkan menurut fiskal adalah 18.750. Sehingga kita dapat di sini di tabel penyusutan untuk per tahunnya, nih per tahun ini di sini aplikasinya masih per tahun ya. Nanti kalau misalkan untuk dicari manual per bulannya tinggal dibagi aja. Nah, ini per tahunnya adalah kalau tahun pertama berarti 15 juta sama dia sampai tahun kelima. Nah, sedangkan untuk beban penyusutannya menurut fiskal adalah 1875. Nah, nanti di sini ada akumulasi menurut komersial, ada akumulasi menurut fiskal. Di sini ada koreksi fiskal. Saya jelaskan sekaligus. Koreksi fiskal ini didapat dengan cara beban penyusutan menurut fiskal dikurangi beban penyusutan komersial. Kalau lebih besar beban penyusutan menurut fiskal, maka di sini muncul adalah koreksi negatif. Koreksi negatif itu adalah koreksi yang digunakan pada saat untuk menghitung pajak di pajak badan nantinya di akhir tahun. Ketika koreksi negatif berarti di sini nanti akan menurunkan pajak badan ya, menurunkan pajak badan karena koreksi negatif itu sifatnya adalah menurunkan pajak penghasilan nantinya. Nah, sedangkan kalau koreksi positif di sini kan ada koreksi positif nih. Ini berarti nanti akan menambahkan pajak penghasilan. Berarti dengan demikian ada beban yang dihapuskan. Nanti kalau misalkan kita sudah masuk baru saya jelaskan bagaimana caranya menggunakan aplikasi ini insyaallah. Nah, itu untuk jawaban nomor pertama. Jadi 15 juta per tahun atau 1.250 per bulan. Nah, kalau dibelinya tanggal 1 Oktober maka 3.750. Jelas ya. Untuk soal nomor 2 sekarang. Sebuah mesin produksi dengan harga perolehan 315 juta mulai digunakan untuk operasinya pada bulan Januari. Oh, berarti di sini 1 Januari ya. Umur penggunaan ditaksir selama 5 tahun dengan nilai residu adalah 15 juta. Hitunglah penyusutan dengan menggunakan jumlah angka tahun. Nah, jumlah angka tahun itu adalah nanti ada pembilang dan pembagi. Pembaginya itu dicari dengan cara jumlah tahunnya. Berarti kayak gimana? Tadi di sini jumlah tahun dari umur ekonomis. Jumlah tahunnya adalah berarti 5 tahun kan? Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Nanti bagaimana cara perhitungannya? Cara perhitungannya adalah di sini kalian tinggal cari penyusutan per tahun, berarti antara tadi pembilang dan pembagi, pembilangnya adalah yang paling besar. Berarti di tahun pertama pembilangnya adalah 5. 5 dibagi 15 adalah jumlah angka tahun dikali dengan ini semuanya sama nih. 315 adalah harga perolehan dikurangi nilai residu. Hasil adalah 100 juta, tahun kedua juga 80 juta, tahun ketiga adalah 60 juta, sampai dengan tahun kelima 1 per 15. Jadi untuk pembilangnya lama-lama makin turun, tapi untuk pembaginya semuanya tetap 20 juta. Di terakhir ya, 1 per 5 dikali dengan harga perolehan dikurangi nilai residu atau 300 juta. Hasilnya adalah 20 juta. Nah, saya juga ada aplikasinya lagi. Coba kita contoh sama kayak tadi ya, masukin di sini kode aset, mesin ya kan. Kelompoknya adalah kelompok 1. Nah, tahun perolehannya masukin di sini 1 bulan 1 2011, harga perolehan 315, umur ekonomisnya adalah umur komersial ini menurut akuntansi ya, kalau komersial ya 5 tahun, sedangkan menurut fiskal adalah 4 tahun. Nilai residu 15. Maka kalau sudah kayak gini tinggal kita lihat di tabel penyusutannya saja. Nah, di tabel penyusutan di sini dapat digaris bawahi untuk tahun 2011 ya. Di sini tadi kan mesin kan, kita sudah masukin mesin. Sudah masukin mesin, ini udah otomatis ini. Kalau kita masukin yang lain contoh bangunan permanen tuh, dia langsung masukin ya. Jadi udah otomatis. Mesin di sini ada jumlah bulannya adalah 12. Ini adalah jumlah bulan yang 1 tahun tersebut yang terpakai 12 bulan.
Tapi kalau nanti kita ubah di sini misalkan di sini nanti ada tanggal perolehannya bukan tanggal 1 bulan 1 2011, tapi misalkan tanggal 1 bulan 12 2011. Nanti di sini pasti akan muncul 1 bulan gitu loh. Jelas ya. Nah, umur penyusutannya sama kayak tadi 100 juta. Coba kita lihat, sama kita cross check 100, 80, 60, 40, 20. Sama ya, 100, 80, 60, 40, 20. Maka akumulasinya 100, 180, 240, 280, 300 juta. Maka nanti nilai bukunya adalah sekian. Nah, itu untuk berkaitan dengan soal nomor 2. Jadi kita tahu penyusutan komersialnya adalah dengan menggunakan metode menggunakan metode jumlah angka tahun, maka dihasilkan untuk tahun pertama 100 juta, tahun kedua 80 juta, tahun ketiga 60 juta, tahun keempat 40 juta, dan tahun kelima 20 juta. Untuk jurnalnya sama ya, gampang ya. Berarti intinya adalah depreciation expense pada aktiva apa gitu ya. Pada accumulation depreciation aktivanya apa. Kalau di sini mesin berarti depreciation expense mesin ya, pada accumulation depreciation mesin. Nah, jelas ya. Itu berkaitan dengan jurnalnya. Nah, untuk soal nomor 3 kita lihat dulu di sini. Sebuah mobil mulai dioperasikan untuk usaha pada tanggal 1 Januari 2012. Mobil tersebut diperoleh dengan harga 165 juta. Ditaksir dapat dioperasi untuk usaha selama 5 tahun. Hitunglah penyusutan tiap tahun dengan menggunakan saldo menurun ganda. Untuk saldo menurun ganda itu adalah tarif 2 kali tarif dari saldo garis lurus. Berarti kita cari dulu saldo garis lurusnya dengan cara apa? Pakai rumus saja. Cara rumusnya adalah 100 bagi N. 100 bagi N ini kan berarti kan saldo garis lurusnya ya. 100 bagi N, umur ekonomis adalah 5 tahun, berarti 100 bagi 5 adalah 20%. Maka nanti umur ekonomisnya, berarti di sini tarif penyusutannya adalah kalau udah kayak gini, berarti tarif penyusutannya ada 2 kali 20%, berarti hasilnya adalah 40%. Nah, caranya gampang ya untuk menghitung tarif penyusutan menggunakan saldo menurun ganda. Jadi 2 kali dari tarif saldo garis lurus ya. Rumus garis lurus. Nah, di sini yang uniknya kalau kita menggunakan saldo menurun ganda, biasanya dia nggak ada nilai residu. Berarti kita nilai residunya itu nanti akan ada di akhir periode perhitungan. Berarti tadi kalau kita lihat penyusutannya ada 5 tahun ya. Berarti 1% tahun pertama adalah 40% dikali dengan 165 juta, hasilnya 66 juta. Nanti tahun kedua karena tadi harga perolehannya adalah 165 juta dikurangi 66 juta, maka akan nilai bukunya akan menjadi 99 juta. Jadi 99 juta itu didapat dari 165 dikurangi 66. Maka hasilnya adalah 139.600. Pada tahun ketiga juga demikian. 40% dikali dengan 59 didapat dari 99 dikurangi 39,6 ya. Sampai dengan tahun ke-5. Maka nanti kita tahu nilai residunya adalah 8.553.600. Nah, itu berkaitan dengan ketika soal menggunakan saldo menurun ganda ya. Saldo menurun ganda berarti tarifnya adalah 2 kali dari tarif garis lurus. Jadi cukup mudah. Nah, tadi ya saya bilang ya, biasanya kalau dengan menggunakan saldo menurun ganda nilai residunya itu dikasih tahu di akhir. Ya, jelas ya perbedaannya. Nah, untuk soal nomor 4 kita bahas dulu. Soal nomor 4 di sini harga perolehan mesin 12.500 12.500 maksudnya, dengan nilai residu 780. Selama 4 tahun ditaksir akan menghasilkan 40.000 unit dengan perincian sebagai berikut. Nah, untuk tahun pertama kalau kalian masih gunainnya 1.500 itu is okay, tapi di sini kemarin ada koreksi soal ya, berarti 15.000 karena nanti akan menghasilkan sampai dengan tahun keempat adalah 40.000. Kalau di sini kan 15.000 tambah 10.000 adalah 25.000, ditambah 8.000 berarti kan adalah 33.000, ditambah 7.000 berarti 40.000 ya. Sampai dengan tahun keempat adalah 40.000. Nah, ini uniknya kalau dengan menggunakan metode satuan unit produksi, maka pembaginya jangan tahunnya, tapi pembaginya adalah produksi yang dihasilkan. Berarti sama rumusnya harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan taksiran produksinya, berarti adalah 40.000. Berarti kalau di sini kita akan mendapatkan, kalau kita lihat berarti nih ya 293. Maka hasilnya adalah 293 per unit. Berarti kita tahu harga si penyusutan berkaitan dengan per unit adalah 293. Tinggal dikali aja. Berarti tahun pertama dihasilkan kan 15.000. Maka 15.000 dikali dengan 293
Tahun kedua juga 10.000 dikali dengan 293 sampai dengan nanti tahun keempat. Ya, tahun keempat adalah 293 dikali dengan 7.000, hasilnya adalah 2.051. Nah, untuk jurnalnya sama ya. Nggak ada perbedaan untuk jurnal penyusutan, yang menjadi perbedaan hanya pada saat perhitungan penyusutannya. Jadi itu kalau menggunakan satuan unit produksi. Nah, terus di sini kita lihat lagi untuk aplikasinya juga sama ya. Saya ada juga, tapi nanti saya kasih pada saat kita pertama kali ketemu aja di bulan Juni. Supaya kenapa? Supaya nantinya lebih enak saja. Karena kalau saya share di YouTube nanti takutnya disalahgunakan oleh pihak lain. Untuk soal nomor 5, di sini kita lihat harga perolehan mesin produksi 12.500.000, nilai residu adalah 780.000. Umur ekonomis 4 tahun, yang digunakan adalah 10.000 jam, sama saja di sini ya. Tapi pembaginya adalah 10.000 bukan 40.000. Berarti didapat kalau kayak gini adalah berarti tadi 12.500.000 dikurangi 780 dibagi 10.000, hasilnya adalah 1.172. Maka tinggal dikali aja, 1 tahun pertama 1.172 ini adalah depresiasi per unit dikali dengan unit yang dihasilkan di tahun pertama. Tuh, tahun kedua juga demikian, tahun ketiga juga demikian, tahun keempat juga demikian. Tinggal nanti jurnalnya saja ya. Untuk tahun pertama berarti depreciation expense, karena di sini tadi peralatan, maka mesinnya diganti kalau di sini mesin termasuk elemen peralatan ya. Is okay, mau diganti mesin juga is okay. Tergantung dari COA dari perusahaan. Berarti di sini depreciation expense pada akumulasi depreciation sebesar untuk tahun pertama 4.102.000 sampai dengan tahun keempat nanti 1.902.000. Saya rasa cukup mudah ya cara bagaimana melakukan penyusutan. Jadi kalau di akuntansi itu sendiri metode penyusutan itu banyak ya. Ada garis lurus, saldo merun ganda, jumlah angka tahun, unit produksi, dan lain-lain. Tergantung dari perusahaannya. Tapi kalau berkaitan dengan pajak dia hanya mengakui 2, yaitu strike line sama double declining. Nah, ya itu yang saya bilang ya. Jadi kalau menurut pajak, jadi kalau nanti ada perbedaan, maka yang dipakai di mana? Dipakai dua-duanya. Yang untuk akuntansi digunakan untuk penyajian laporan keuangan, sedangkan untuk menurut pajak berarti untuk melaporkan nanti laporan keuangan berbasis pajak atau menghitung PPh badan atau pajak penghasilan dari perusahaan berkaitan dengan laporan keuangan yang sudah ada beban tersebut dan pendapatan yang sudah disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Jadi jelas ya metode penyusutannya, tadi kelompok penyusutannya kalau berkaitan dengan pajak. Nah, itu saja. Nanti kalian tinggal check-in dengan jawaban kalian. Please jujur, karena akuntansi tidak membutuhkan orang pintar, tapi membutuhkan orang jujur dan teliti. Saya rasa cukup untuk pembahasan soal berkaitan dengan metode penyusutan dan jurnal penyusutan berkaitan dengan aktiva tetap. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.